Recording stopped. Recording in progress. Silahkan dari SMK Bina Pak Rahmat dari SMK Bina Wisata Lembang jika ingin ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat, mewakili daripada Bapak Kepala Sekolah. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penilaian dari APM tadi, aplikasi penjamin mutu. Ini kalau dilihat, ini kan sama ya, mirip dengan LPMP dulu, yang di bawah LPMP itu ya, penilaian penjaminan mutu. Nah, artinya kita harus memenuhi standar ya, dari 8 standar plus I tadi. Nah, yang ingin dipertanyakan, Pak, apabila dari hasil pengisian aplikasi tersebut, terus kemudian hasil kita ternyata 46 sampai 60 ya, lalu ini kan akan muncul dalam bentuk jaring laba-laba. Nah, di situ akan muncul juga strength dan weakness-nya. Jadi kekuatannya di mana atau kelemahannya di mana. Nah, yang akan saya pertanyakan, apakah yang akan dilakukan oleh bidang penilaian SMK, apakah pendampingan terhadap kami? Terus yang kedua, apakah ada aplikasi sehingga weakness yang muncul di situ ditindaklanjuti dengan sebuah program yang nantinya diimplementasikan? Misalkan weakness-nya ada di SDM-nya, sumber daya manusianya, atau di SKL. Nah, apakah weakness-nya itu akan ditindaklanjuti dengan program, Pak, dengan program yang nantinya akan dikontrol oleh bidang penilaian SMK ini? Sekian, Pak, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Mas Iri. Lanjut ditampung dulu atau lanjut Pak? Jawab dulu langsung ya. Atau mau ditampung dulu? Lanjut. Langsung saya jawab saja. Ya udah, silakan Pak Agus. Ya. Ya Pak Rahmat, itu kalau Bapak nilai skornya katakanlah itu kurang ya, atau kurang baik atau buruk ya, bahwa itu nilainya 46 ke bawah, sekolah Bapak akan kami afirmasi Bapak Ibu. Sekolah Bapak akan kami lakukan pendampingan lanjut ya, tapi hanya sekali saja. Selanjutnya nanti pihak operator maupun kepala sekolah itu diharapkan hadir, itu kami dampingi bagaimana cara strategi peningkatan mutunya. Begitu juga kaitannya dengan kata Bapak tadi tenaga pendidik. Itu kan kami ada sekolah yang COE sama SMKPK. Itu kan kami sudah berikan anggaran untuk non-fisik. Non-fisik itu apa? Salah satunya adalah peningkatan
ya, atau bidang misalnya apa namanya itu migran atau kerjasama luar negeri. Nah, itu minimal 2 guru harus punya sertifikat. Kalau belum itu harus dilakukan mereka ikut pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Kalau belum, ya syaratnya harus itu ikut selama ini berapa bulan, misalnya 3 bulan, apa 6 bulan sudah dilakukan atau masih berlangsung. Kemudian biasanya itu data-data yang Bapak Ibu isi itu biasanya tidak sesuai. Setelah kita lakukan verifikasi lapangan, kita lakukan validasi, itu datanya tidak sesuai. Bapak Ibu isinya nilainya tahu-tahu misalnya isinya 90, begitu kami lihat isinya cuma 50 atau 40. Dokumen mendukungnya tidak ada. Bagaimana cara penyelesaian dokumennya? Nah, bagaimana strategi untuk pengisian dokumen itu? Kita lakukan pendampingan. Begitu, Pak. Terima kasih. Silakan lanjut, Mas Adi. Lanjut dari SMK Muhammadiyah Yogyakarta ya, Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imna, Pak, dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, mewakili Ibu Kepala Sekolah. Begini, Pak, jadi saya ingin menanyakan terkait dengan pengisian APM. Waktu sebelum ini kan sudah ada BIMTEK, kemudian saat itu disampaikan bahwa paling lambat adalah tanggal akhir Agustus gitu ya. Nah, ini sekolah kami sudah menindaklanjuti untuk pengisian APM-nya beserta dokumennya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, waktu kita sudah pengisian, kemudian kita lihat rapot mutunya, sudah muncul di situ rapot mutu. Tadi seperti yang disampaikan di slide itu, nanti yang bisa kita lihat ada rapot mutu, kemudian ada 8 SNP-nya, kemudian ada link and match-nya. Nah, di saat kami melihat 8 SMP-nya itu, Pak, jadi nanti ada standar isi, standar proses, kemudian pendanaan dan sebagainya, itu ada nilai yang menurut kami kok nggak pas gitu kan. Padahal di poin-poin-poinnya itu nilainya ada 4, 5 dan sebagainya. Namun ketika muncul di rapotnya yang 8 SMP itu kok kecil gitu kan. Akhirnya waktu itu kita kembali ke pengisian lagi. Kemudian ketika kita kirimkan lagi, itu berubah lagi. Jadi yang awalnya mungkin pendanaan itu tinggi 90 misalkan. Waktu itu di standar isi kok 40, aneh gitu kan. Nah, kita coba kirim lagi. Nah, akhirnya ternyata berubah. Setiap kita coba cek lagi, kemudian kita kirim lagi, nilainya selalu berubah. Nanti ganti yang standar proses yang jelek, kemudian pendanaan yang awalnya bagus jadi nilainya jelek. Sudah kami berhenti di situ, Pak. Tapi kami juga penasaran gitu kan, berapa nilai yang sebenarnya dari 8 SMP sekolah kami itu. Seperti itu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang belum fix dan kami harus mengulang untuk pengiriman lagi, atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu saya maaf, Ibu. Halo, Ibu. Maaf, Ibu siapa, Bu? Halo, Bu, nggak kedengeran. Ibu Imna, Pak. Bu Ina, ya. Terima kasih Bu Ina pertanyaannya. Nanti lebih dijelaskan lebih detail oleh yang tim pengembang penjaminan mutu nanti oleh Pak Iwan Abdul Rahman, Pak Amadi, Pak Denny, dan mungkin Pak Ahmad Arifin atau Pak Nopian Nugraha akan menjelaskan. Ya, tetapi setelah pengisian oleh sekolah, kemudian diverifikasi bersama pengawas, Bapak Ibu upload hasil pengisian, harusnya sistemnya begitu ada diperbaiki lagi. Sebelum itu disubmit, Bapak Ibu masih bisa diganti dirubah-rubah. Tetapi begitu sudah disubmit, jadi raport, itu nggak bisa diganti-ganti lagi. Mungkin waktu itu kemarin belum disubmit ya, Bu. Nah, itu nanti lebih jelasnya dengan tim aplikasi yang akan menjelaskan. Tetapi begitu dia sudah disubmit, itu datanya sudah terkunci. Nanti saat kami melakukan
verifikasi atau validasi di lapangan itu baru dibuka lagi oleh tim aplikasi. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi berdasarkan data dukung yang sudah diisi dalam aplikasi itu, Bu. Recording stopped. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian karena keterbatasan waktu, tetapi Bapak Ibu masih punya waktu sampai besok dan sampai hari Sabtu. Insya Allah masih disampai, kalau kita selesai besok sampai sore, Alhamdulillah, tapi kalau masih kurang masih ada sampai hari Sabtu. Bapak Ibu bisa bertanya nanti di dalam pembagian kelompok. Tetapi ini kebijakan yang saya sampaikan secara umum tentang bagaimana penerapan aplikasi penjaminan mutu untuk SMK, ya, dan sistem penjaminan mutunya, ya, bagaimana hasil yang kita harapkan dan nanti strategi pencapaiannya dalam tim kelompok nanti dari tim aplikasi dan instrumen itu akan disampaikan pada sesi selanjutnya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Recording in progress.
Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Selanjutnya materi akan diisi oleh tim teknis APM yang nanti akan disampaikan oleh Pak Iwan. Belum. Ya, enggak bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang Center of Excellence, di jadwal seharusnya Bapak Ibu ada jeda istirahat pukul 15 sampai 15.30, tetapi tadi karena ada tanya jawab kita lanjut saja 15.30 sekarang. Dan kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan kegiatan sholat, ya dipersilakan untuk membagi waktunya antara kepala sekolah dan baik Ibu Bapak sekalian, kita lanjut pukul 13.30 yang seharusnya Bapak Ibu ada dalam posisi istirahat hari ini. Tetapi tadi ada beberapa pertanyaan yang kita jawab sehingga Bapak Ibu breaknya mungkin dilanjut saja dengan kegiatan yang berikutnya. Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sholat asar dipersilakan untuk membagi waktu. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan langsung kepada aplikasi penjaminan mutu. Tetapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal, diantaranya yang pertama, clue ya, ini perbedaan antara aplikasi di versi Bapak Ibu ketika Center of Excellence dengan aplikasi penjaminan mutu versi 2.1 yang sekarang adalah untuk SMKPK. Ini penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang hadir untuk sesi ini adalah Bapak Ibu yang sekolahnya termasuk kepada SMK COE pada tahun 2020. Nah, yang pertama, Ibu Bapak sekalian, perbedaan penting ini saya sampaikan karena tidak ada di dalam presentasi. Yang pertama adalah dari proses penginputan. Kalau proses penginputan di dalam APM versi yang 2020, itu fakta integritas itu muncul ketika Bapak Ibu akan mengirimkan data APM ke direktorat. Sudah pasti, sudah tidak ada yang diperbaiki, akan mengirimkan, fakta integritas muncul, nanti baru send. Yang sekarang, fakta integritas muncul ketika Ibu Bapak itu sebelum mengisi instrumen. Jadi sebelum mengisi instrumen, itu fakta integritas muncul dulu, nanti ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan pengawas pembina, baru setelah itu, sesuai dengan paparan yang tadi sampaikan Pak Agus, Bapak Ibu tinggal nanti melanjutkan mengisi di APM aplikasinya. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, instrumen di COE yang tahun 2020 itu ada totalnya 58 instrumen dan tidak ada isian. Untuk sekarang, instrumen jumlahnya 55 instrumen, jadi ada yang dikurangi kurang lebih 3 instrumen. Ya. Kemudian ada isian itu sebanyak 151 isian, ya itu perbedaannya. Kemudian dari segi istilah juga berbeda.
zaman Bapak Ibu namanya Dudika, sekarang jadi dunia kerja. Yang terpenting lagi yang terakhir yang perbedaannya adalah bahwa di APM 21 ini Ibu Bapak laporannya menjadi 6. Kalau kemarin hanya rapot mutu saja, tahun ini kita jadi 6, ada rapot mutu, kemudian ada ketercapaian 8 SNP, kemudian ada ketercapaian program 8+I, kemudian ada kontribusi SMK Bapak Ibu terhadap ketercapaian balance scorecard-nya di Diksi, kemudian ada kontribusi sekolah Bapak Ibu terhadap ketercapaian restranya di Diksi, dan yang terakhir adalah leveling SMK. Nanti SMK itu di leveling menjadi 4, level 1, 2, 3, dan 4. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin share screen. Saya ingin menyampaikan terkait dengan instrumen APM kita, ya. Oke. Sudah terlihat, ini mulai dari yang pertama, dari input, Ibu Bapak sekalian itu ada 2 instrumen. Nah ini ya, input siswa itu ada 2 instrumen, ada 2 pertanyaan, sama dengan yang tahun kemarin, dan tidak ada jumlah isiannya di sini tidak ada, 0, berarti tidak ada jumlah isian. Tapi di SDM, ya, di SDM ini ada instrumen pertama, sekolah memiliki peta kompetensi SDM dan program pengembangannya, ini ada 7 isian. Ada berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidiknya berapa banyak, laki-lakinya berapa. Recording stopped. Recording in progress. Nah, aspek SDM.
Ya, ini komponen input aspek SDM. Ya, rumusan pertanyaannya berbunyi sekolah memiliki peta kompetensi SDM dan program pengembangannya. Ini jawabannya kita pola menjadi 5 pilihan jawaban yang silakan dipilih oleh Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika Ibu Bapak memilih 1, berarti Bapak Ibu sekolahnya tidak memiliki peta kompetensi SDM. Kalau memilih 2, berarti sekolah Bapak Ibu memiliki hanya SOP saja, ya, peta kompetensi SDM dan program pengembangannya. Kalau memilih 3, berarti sekolah Bapak Ibu memiliki SOP dan melaksanakan peta kompetensi dan pengembangannya. Kalau memilih 4, sekolah Bapak Ibu memiliki SOP, melaksanakan dan melakukan evaluasi peta kompetensi SDM dan program pengembangannya. Sementara kalau Ibu Bapak memilih 5, sini nanti berarti sandarannya adalah sekolah Bapak Ibu memiliki SOP, kemudian melaksanakan SOP tersebut atau pengembangan SDM, melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut untuk pengembangannya di masa yang akan datang. Nah, pilihan-pilihan ini nanti harus diterjemahkan atau dibuktikan dengan adanya ya di lapangan nanti ketika kita monef itu Bapak Ibu harus membuktikan bahwa pilihan Ibu Bapak itu memilih 5 berarti peta kompetensinya ada. Kemudian laporan keterlaksanaan programnya ada. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut dari pengembangan SDM itu juga ada, dan rencana tindak lanjut di masa yang akan datang itu juga ada. Kalau Bapak Ibu memilih itu, jawabannya adalah 5. Ya, silakan nanti dalam APM tadi yang saya menggarisbawahi yang sampaikan Pak Widi, Ibu Bapak tidak mengada-ngada dalam memilih jawaban, tapi secara real ya disandarkan kepada apakah itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu atau tidak di sekolahnya. Jadi tidak mengada-ngada karena ingin mendapatkan nilai APM yang tinggi atau bahkan KO karena nanti ada apa istilahnya ada pendampingan di kemudian akhirnya Bapak Ibu misalkan nilainya dikecilkan. Ya itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi real saja apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di satuan pendidikannya silakan diisikan di pilihan-pilihan ini. Nah, salah satu contoh daftar isian seperti yang tadi saya sampaikan. Daftar isian itu nanti, nah seperti ini Bapak Ibu. Di instrumen 3 itu ada 7 daftar isian. Nah, daftar isiannya apa? Nah, ini sini adalah misalkan jumlah guru kejuruan umum dan tenaga kependidikan. Akan ditanya di situ jumlah guru kejuruan, jumlah total laki-laki dan perempuan. Jadi Ibu nanti Bapak di dalam APM-nya nanti akan dipandu langsung oleh Pak Iwan dan tim IT. Itu untuk isian itu tinggal diketik saja. Misalkan jumlah gurunya ada total 50, ketik 50. Laki-laki 25, perempuan 25 seperti itu. Nanti jumlah guru umumnya misalkan ada 30, laki-laki 20, perempuan 10. Jumlah tenaga pendidikan misalkan ada 15, laki-laki 10, perempuan 5. Itu diketikkan di dalam APM-nya. Ya, ini 3 isian. Yang kedua, jumlah guru kejuruan dan umum yang memiliki jasa akademis S1. Nah, nanti di pertanyaannya adalah jumlah guru kejuruan yang linier berapa totalnya? Jumlah guru umum yang linier berapa totalnya? Yang linier itu berarti ijazah kualifikasi dia di sertifikat pendidiknya itu adalah identik atau sama dengan tugas mengajarnya. Jadi kalau guru produktifnya misalkan dia berada ngajar di RPL, paling tidak ya guru tersebut adalah sarjana teknik gitu ya, seperti itu. Atau sarjana komputer paling tidak. Itu yang linier. Ini totalnya di atas 3, 1, 2, 3, ini 4, 5 ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan yang kedua atau dua pertanyaan berikutnya adalah jumlah guru baik kejuruan atau umum yang mengajar lebih dari 1 mata pelajaran. Ini kita menggali informasi dan menggali data dari satuan pendidikan Bapak Ibu terkait dengan
Jumlah guru kejuruan yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Misalkan satu orang guru A mengajar di rekayasa perangkat lunak, tapi juga dia mengajar di teknik komputer dan jaringan. Mata pelajarannya berbeda. Nah, ini ada berapa orang? Ya, ini kalau kejuruan. Kalau guru umum yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran, misalkan guru fisika mengajar juga IPAS. Nah, berarti kan dua proyek IPAS, berarti kan ada dua mata pelajaran. Itu berapa orang yang seperti itu? Ini juga nanti menjadi perhitungan bagi kami dalam laporan-laporan kontribusi terhadap BSM maupun lainnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kiranya informasi yang disampaikan terkait dengan instrumen dicukupkan demikian, karena saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman untuk SMK sewa ini. Hanya memang sedikit perbedaannya kalau di SMK PK sekarang, yang versi yang sekarang ada 151 isian. Dan itu langkahnya Ibu Bapak untuk mempercepat dalam pengisian, nanti akan juga diulang oleh Pak Iwan dan teman-teman, adalah yang pertama, ketika Ibu Bapak sebelum mengisi, tolong di-download dulu. Di-download dulu instrumennya, karena nanti di situ akan muncul pertanyaan dan daftar isian yang harus Bapak Ibu isi dalam aplikasi nanti secara online. Download dulu, ya, kemudian dipelajari oleh tim APM-nya. Kalau sudah memiliki data yang akurat, ya, untuk jawaban-jawabannya, maka bisa berkumpul dalam satu ruangan, memanggil pengawas pembina, ya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah juga memanggil tim APM-nya, ya, dilaksanakan secara online. Di situ ada pengawas pembina, kepala sekolah, timnya itu tinggal nanti mengisi sesuai dengan isian-isian yang dari draft yang oleh Bapak Ibu sudah disiapkan. Itu salah satu teknis untuk mempercepat dalam pengisian APM yang sekarang. Tetapi mohon dengan sangat sekali lagi kami sampaikan, Ibu Bapak, karena data ini akan menjadi baseline data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya di PSMK, ya, yang penjaminan mutu, maka kami berharap dan sangat yakin kepada Bapak Ibu sekalian agar mengisi apapun pertanyaan yang ada dalam aplikasi, baik mengisi instrumen itu isian 1 sampai dengan 5, maupun mengetikkan jawaban-jawaban di isian, itu adalah kondisi yang real dengan sekolah Bapak Ibu. Ya, sekolah yang real dan kondisi yang real dengan sekolah Bapak Ibu, ya, nanti kita juga akan verifikasi dalam bentuk MONEF. Ya, tetapi kami berharap pengisian ini sudah betul-betul real, ya, sesuai dengan Bapak Ibu kondisi di satuan pendidikan, sehingga pada saat MONEF juga tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi. Artinya kalau turun tidak terlalu turun drastis, kalau naik juga tidak terlalu drastis seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dari saya demikian. Lanjut nanti paparan terkait dengan bagaimana aplikasinya yang sekarang di APM Persi 21 oleh Pak Iwan dan teman-teman. Demikian Ibu Bapak, selamat mengikuti APM dengan Pak Iwan dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera. Yang kami hormati PLT Direktur SMK, kemudian yang kami hormati juga koordinator dan subkoordinator bidang penilaian dan penjaminan mutu. Yang kami hormati juga Bapak Ibu narasumber, tim penjaminan mutu, dan Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini. Melanjutkan, Bapak Ibu melanjutkan materi terkait dengan aplikasi. Sebelumnya saya mohon izin share dulu Bapak Ibu. Baik, terkait dengan aplikasi Bapak Ibu atau APM SMK 2.1 untuk SMK Pusat Keunggulan,
tadi juga beberapa hal yang cukup penting untuk Bapak Ibu ketahui juga sudah disampaikan tadi baik oleh Pak Widi, oleh Pak Made, Pak Agus, dan Pak Deden. Namun secara teknis kami akan menyampaikan hal-hal terkait dengan APM SMK 2.1 ini untuk yang SMK PK Bapak Ibu ya. Karena tentunya Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan sosialisasi dari Balai Besar sesuai dengan wilayah masing-masing. Namun kaitan dengan SMK PK ini ada beberapa kondisi yang memang Bapak Ibu ya yang saat ini sudah menjadi SMK PK ini sangat harus diperhatikan begitu, karena ada beberapa yang berbeda begitu. Berbeda dalam arti bukan dari sisi instrumen dan data isiannya begitu. Untuk instrumen data isiannya itu tetap sama ya, baik SMK PK ataupun NPK. Bapak Ibu, ini terkait dengan akses ya. Jadi ini masih sama. Sebetulnya ini kan untuk Bapak Ibu karena ini SMK PK COE, tentunya tahun lalu juga sudah pengalaman mengisi APM SMK. Untuk tahun ini tetap ya Bapak Ibu diakses secara online, kemudian untuk komponen juga sama ya, itu masih ada input, proses, output, outcome, dan impact. Kemudian juga ada terkait dengan informasi mutu Bapak Ibu, tadi juga sudah dijelaskan cukup detail oleh Pak Deden. Mungkin ini kita lanjut saja. Nah untuk yang selanjutnya tahapan juga masih sama Bapak Ibu ya, jadi 3 tahapan proses ya. Pertama aktivitas dari sisi sekolah, kemudian tim penjaminan mutu, yang terakhir nanti di usernya Direktorat SMK ketika melakukan pengolahan data hasil rapor mutu sekolah dan hasil rapor mutu verifikasi. Ini informasi mutu Bapak Ibu. Nah ini juga tadi sudah disampaikan secara mekanisme dan langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan langkah-langkah dalam proses penjaminan mutu ya, untuk Bapak Ibu di satuan pendidikan atau di sekolah itu berada di tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk yang keenam, ketujuh ini tahap verifikasi ya oleh tim penjamin mutu. Kemudian yang 8 dan 9 ini tindak lanjut hasil dari pengisian atau rapor mutu sekolah Bapak dan Ibu. Ini juga dari sisi user sekolah ya Bapak Ibu, login, kemudian mengisi referensi, kemudian fakta integritas. Tadi Pak Deden juga sudah menyampaikan bahwa dari sisi mekanisme dan langkah itu, dari sisi aplikasi memang ada perubahan ya Bapak Ibu. Kalau di 2020 itu fakta integritas itu terakhir ketika akan mengirim ya Bapak Ibu. Kalau sekarang itu di awal, karena dasarnya adalah fakta integritas itu sebagai komitmen awal satuan pendidikan ketika mengisi capaian kinerja pada instrumen atau mengisi data input. Yang di dalamnya juga sekaligus ya pengawas pembina juga berada dalam aktivitas sekolah begitu, mendampingi, mengawal juga begitu bersama-sama dengan tim mutu ya dari satuan pendidikan atau dari sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk dapat mengisi instrumen itu Bapak Ibu itu di aplikasi harus ya atau wajib mencetak dulu fakta integritas. Jadi kalau kemarin juga banyak laporan masuk ke kami tidak bisa melakukan pengisian dan lain sebagainya, itu ternyata memang ya setelah kami login juga kami cek memang sekolahnya itu belum melakukan cetak fakta integritas. Kemudian setelah mengisi pengisian instrumen, nanti menghitung, untuk hitung itu di 3 informasi mutu Bapak Ibu, di rapor sekolah, kemudian di 8 SNP dan 8 plus I. Kalau di BS dan scorecard, BSC dan range tradit diksi itu tidak dilakukan penghitungan ya, karena terkait dengan informasi dua informasi tadi itu adalah kontribusi ketercapaian sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kirim rapor mutu.
ini kita skip karena ini untuk aktivitas verifikator, ini juga untuk user direktorat, ini untuk perhitungan Bapak Ibu. Nah ini tadi Pak Deden juga sudah menyampaikan ya. Jadi perbedaan di 2020 dan 2021 ya. Perbedaannya adalah ada pengurangan instrumen dan munculnya breakdown 151 breakdown ya. Kalau isiannya itu ada 280 data yang harus diisi itu. Contohnya tadi yang disampaikan Pak Deden juga, misalkan berapa jumlah guru umum perempuan, berapa jumlah umum guru laki-laki dan seterusnya. Kemudian ini ya 5 komponen ya, input, proses, output, outcome dan impact. Kemudian masing-masing komponen ya itu ada beberapa aspek juga ya. Dan itu memang berbeda-beda ya, tidak jumlahnya pun tidak sama, itu menyesuaikan kepada komponen ya. Contoh di input itu ada 7 aspek, di proses itu ada 7, di output ada 2, di outcome dan seterusnya. Kemudian keterangan ya, mungkin di aspek siswa, contoh ada angka 6, garis miring 2 dan 10, kemudian dan seterusnya itu adalah keterangannya. Yang pertama itu bobot, kemudian yang kedua pertanyaan, yang ketiga adalah jumlah isian. Termasuk dari nilai keseluruhan atau akumulasi dari komponen itu akan dipresentasi yang akan menjadi nilai akhir rapor mutu. Ini untuk 8 SNP dan link and supermatch 8+I ya. Bagaimana aplikasi menghitung. Kemudian ini untuk BSC Bapak Ibu. Jadi untuk BSC sekali lagi itu kontribusi ketercapaian sesuai dengan dimensi dan indikator level yang sudah ditentukan. Dan ketika data itu dimunculkan menjadi informasi mutu, itu sudah ditentukan supply data untuk baik dimensi atau indikator level itu memang sudah ditentukan oleh aplikasi berdasarkan pada isian dari komponen instrumen ya, pengisian instrumen dan pengisian pada breakdown Bapak Ibu. Begitupun untuk Renstra Ditjen Diksi. Karena di aplikasi tadi juga mungkin oleh Pak Agus sudah dijelaskan bagaimana tinjauan baik itu dari SNP 8+I, kemudian BSC dan Renstra ya. Tentunya dari sisi aplikasi itu ada tinjauan khusus yang nantinya akan mengatur bagaimana data itu ditampilkan pada masing-masing informasi mutu begitu. Kemudian ini deskripsi tingkat kinerja ini juga masih sama ya dengan COE 2020. Kemudian terkait dengan agenda, nah ini Bapak Ibu mungkin ini saya supaya agak lebih mudah kita pahami bersama bahwa terkait dengan SMKPK memang ada kebutuhan data yang tentunya kami akan olah, yang posisi datanya itu kan harus sama Bapak Ibu ya. Nah untuk APM SMK 2.1 Bapak Ibu untuk SMKPK yang COE itu kan sudah mengisi di 2020, mengisi instrumen 58. Namun di 2020 itu belum ada breakdown Bapak Ibu ya, belum ada breakdown. Kemudian di SMKPK COE untuk yang 2021 itu ada instrumen, dan karena mengacu kepada APM SMK 2.1 di mana sudah terdapat breakdown begitu. Nah untuk SMKPK ya yang COE maka akan muncul nanti untuk melengkapi ya data breakdown mengacu kepada data tahun 2020 ketika Bapak Ibu mengisi di 2020 itu untuk instrumennya begitu. Nah untuk APM untuk SMKPK yang 2021 atau yang non COE lah katakan seperti itu nanti akan mengisi 2 tahap ya, yaitu di setelah kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini, kemudian nanti yang kedua adalah di awal Desember seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Made. Terkait dengan pengisian SMKPK non COE ini akan bersamaan dengan pengisian SMK PK COE ya, atau yang Bapak Ibu sekarang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi ini akan mengisinya nanti di
Desember, yaitu ketika sudah selesai kegiatan Bapak Ibu untuk kegiatan di sekolah masing-masing kaitan dengan program SMKPK. Nah, kemudian nanti kenapa Bapak Ibu ketika mengisi di APM SMK 2.1 ya untuk SMKPK COE ini kemudian dimunculkan juga untuk melengkapi breakdown 2020, karena nanti ada data-data yang memang akan kita komparasi begitu Bapak Ibu, baik data di 2020 ke 2021 atau kalau untuk SMKPK yang non COE itu di tahap 1 dan tahap 2. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Untuk instrumen mungkin Bapak Ibu juga tidak asing lah, karena ketika kami melakukan pengecekan juga kan banyak sekali sekolah yang sudah mengisi ya yang PK itu. Nah, tampilannya untuk instrumen di APM SMK 2.1 itu kan seperti ini Bapak Ibu ya. Namun karena SMK PK COE di 2020 itu belum mengisi breakdown, maka nanti versi yang untuk diisi oleh Bapak Ibu SMK PK COE ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya itu menjadi SMK PK COE ini harus melengkapi data isian 2020 untuk untuk data isian breakdown yang sama gitu. Jadi breakdownnya sama, hanya datanya saja harus dilengkapi di 2020-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan jumlah total kejuruan yang mengikuti pelatihan pedagogik pada tahun berjalan yaitu 2020 berapa, otomatis kan pasti ada perbedaan ya antara di data 2020 dengan data 2021. Kemudian ini terkait dengan data ya bidang dan program untuk SMKPK, karena banyak pertanyaan sekali ya Bapak Ibu, khususnya untuk yang SMKPK. Bagaimana Pak, kami kan di kelas 10 harus menerapkan ya pembelajaran paradigma baru itu dengan struktur kurikulum yang baru. Untuk hal itu kami sudah fasilitasi ya. Mungkin kalau yang terakhir Bapak Ibu masih mengisi mungkin kemarin begitu, itu belum muncul ya, tapi untuk saat ini sudah kami munculkan. Nah, kemudian untuk jadwal Bapak Ibu, ini persis tadi seperti arahan dari Pak Made. Jadi untuk Bapak sekolah yang SMKPK ya, non COE itu nanti setelah selesai kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini mereka harus mengisi ya sebagai isian tahap 1 ya. Itu batas akhirnya karena berakhir kegiatan ini juga di akhir September, di 10 Oktober lah itu sudah harus selesai mengisi. Namun untuk posisi Bapak Ibu yang di SMKPK COE itu ada di awal Desember Bapak Ibu ya. Jadi akhir November itu kegiatan Bapak Ibu harus sudah selesai, kemudian di awal Desember ya, kalau kami buatkan di aplikasi cut off-nya itu di 19 Desember lah seperti itu Bapak Ibu sudah harus selesai ya, sudah harus final pengisiannya. Namun demikian Bapak Ibu aplikasi tetap kami buka, mungkin Bapak Ibu mencicil begitu untuk beberapa kegiatan atau instrumen yang sudah Bapak Ibu isi, silahkan saja begitu. Nah, untuk agenda secara khususnya pengisian di SMK PK COE itu di Desember sampai pertengahan Desember. Itu untuk agenda ya Bapak Ibu. Kemudian untuk informasi mutu, tentunya Bapak Ibu di SMK PK yang COE ini dari versi yang sebelumnya ini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Karena dari informasi mutunya pun sudah bertambah ya. Kalau dulu itu kan hanya rapor mutu, kalau sekarang itu kan ada 5 ya. Awalnya 1, sekarang menjadi 5 informasi mutunya. Yaitu penambahannya di 8 standar nasional pendidikan, kemudian Link and Supermatch 8+I ya, kemudian Renstra dan Ditjendiksu. Kemudian ini tampilannya Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung di aplikasi
aplikasi. Nah, ini tampilannya untuk 8+I, ini detail ya, rincinya. Kemudian ini tampilan Renstra ya. Ini untuk BSC. Nah, yang selanjutnya untuk laman aplikasi Bapak Ibu ya, ini tidak bosan-bosannya kami menginformasikan, mensosialisasikan gitu, karena memang tentunya Bapak Ibu ya di satuan pendidikan, di sekolah juga menerima banyak sekali atau beragam informasi ya Bapak Ibu terkait dengan laman. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu itu tetap seperti tahun lalu mengakses ya atau mengisinya di laman penjaminanmutu.ditpsmk.net ya. Itu untuk SMKPK. Nah, terkait dengan Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti ya, pastinya juga ketika kami pun mengisi sosialisasi di balai, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari sekolah atau dari SMKPK. Hanya waktu itu memang kami juga menginformasikan tunggu saja nanti sosialisasi dan pendampingan khusus untuk SMKPK, karena ada beberapa perbedaan tentunya dengan SMK yang non PK atau penjaminan mutu dan pengisian APM-nya melalui balai begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk kegiatan kita kelompok A1 ini Bapak Ibu ya, yang hari ini kita laksanakan sampai besok siang. Kami nanti akan melakukan, termasuk Bapak Ibu, kami arahkan ya di laman demo ya, demo.apmsmk.net. Karena kenapa kami siapkan khusus untuk demo? Karena kondisi sekarang itu kan beragam Bapak Ibu ya, ada yang mungkin sudah mengisi real secara bertahap, ada juga yang masih kosong dan lain sebagainya. Untuk menyeragamkan semuanya begitu, kami siapkan laman demo. Jadi nanti kalau hari ini waktunya mungkin tidak akan cukup, nanti kita akan lanjutkan besok di pendampingan, itu bisa sekaligus Bapak Ibu login di laman demo.apmsmk.net. Untuk usernya masih sama, NPSN dan password NPSN. Nah, ini hanya mengingatkan saja untuk agenda kelompok Bapak Ibu, besok itu masih ada kegiatan seperti tadi disampaikan oleh Pak Made, yaitu kegiatan hari kedua itu pendampingan langsung berdasarkan pembagian pada breakout room. Itu nanti kita bisa perdalam lagi dari sisi aplikasi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik mungkin ya, atau kendala-kendala yang langsung Bapak Ibu alami di lapangan begitu. Jadi besok kita bisa bisa lebih detail lagi. Kami juga akan coba menggali permasalahan apabila memang ada kendala yang Bapak Ibu alami ketika nanti mengisi di APM SMK ini. Itu Bapak Ibu untuk materi aplikasi. Kemudian APM SMK 2.1 ini memang arahannya itu ini adalah hasil kerja tim ya, tim sekolah begitu. Kemudian tidak, APM SMK 2.1 ini tidak menjadi tugas hanya satu orang misalkan. Kepala sekolah menugaskan katakanlah admin atau operator, silahkan isi begitu, operator yang cari data sendiri dan lain sebagainya. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi seperti arahan dari Pak Deden kaitan dengan pengisian kuesioner itu, silahkan tim sekolah itu melakukan penentuan capaian kinerja itu mengacu kepada data-data yang apa adanya begitu, yang real, sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menentukan capaian kinerja pada 55 instrumen, Bapak Ibu
silahkan isi dulu ya, dicetak instrumen itu input ya, data input seperti berapa jumlah guru dan lain sebagainya begitu. Ketika itu sudah lengkap, kemudian Bapak Ibu dapat kembali login di aplikasi, kemudian input gitu. Kalau datanya sudah lengkap itu akan lebih cepat, Bapak Ibu, akan lebih cepat sekali. Yang mungkin agak lama proses di aplikasi itu kalau datanya belum lengkap begitu. Apalagi mungkin kalau capaian kinerja itu bisa bisa agak lebih cepat karena biasanya sekolah itu sudah bisa mengetahui lah dengan pertanyaan dan pilihan capaian kinerja itu sudah bisa menentukan. Tapi kalau data isian itu kan memang harus dipastikan begitu ya, harus betul-betul dicek datanya juga karena itu banyak sekali kan pertanyaan-pertanyaan itu kaitan dengan jumlah ya. Nah, katakanlah ketika kondisi kita mengunduh ya, mencetak kuesioner yang progresnya masih 0% itu sudah kita isi ya, versi manualnya itu sudah lengkap. Kemudian kita login di aplikasi dan kita melakukan proses input. Untuk proses input Bapak Ibu di menu kuesioner ini ada 5 komponen, kami bagi berdasarkan 5 komponen. Masing-masing komponen itu ada 2 tombol ya, yaitu pengisian kuesioner dan progres pengisian kuesioner. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Kalau pengisian kuesioner, kalau kita klik, maka kita akan langsung masuk kepada instrumen Bapak Ibu ya. Kita akan langsung masuk kepada instrumen, contoh ini komponen input, aspek 1 dari 7 aspek ya. Berarti untuk komponen input itu terdapat 7 aspek Bapak Ibu ya. Nah, untuk aspek 1 dari 7 aspek itu adalah aspek siswa. Di sini juga sudah kami munculkan. Kemudian ini yang muncul adalah 2 pertanyaan ya atau 2 instrumen ya. Berarti memang pada aspek siswa itu memang hanya terdapat 2 instrumen. Kemudian pada masing-masing instrumen kami juga sudah menyediakan petunjuk pengisian Bapak Ibu ya. Petunjuk pengisian Bapak Ibu klik, kemudian di sana akan memunculkan keterangan kaitan dengan instrumen yang Bapak Ibu akan isi lah, katakanlah begitu. Di situ ada atribut ya, sub aspeknya apa, indikator kinerjanya apa, kemudian petunjuk teknis pengisiannya sampai kepada petunjuk telaah dokumen. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi saja, telaah dokumen pada masing-masing instrumen ini akan juga muncul ya pada proses atau pada login verifikator Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika ingin memastikan masing-masing instrumen itu ya Bapak Ibu pastikan saja telaah dokumen sesuai dengan informasi pada masing-masing instrumen itu Bapak Ibu dapat mengacu ke sana, karena nanti ketika tim verifikator atau tim penjaminan mutu itu melakukan verifikasi, itu checklist telaah dokumen juga akan muncul mengacu kepada ya daftar telaah ya, daftar dokumen yang sudah ditentukan oleh tim penjaminan mutu lah, tim yang merumuskan begitu. Untuk itu ini sangat jelas sekali begitu acuannya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk instrumen 1 ini dokumennya pos PPDB, data hasil psikotes, data hasil penjurusan, hasil analisis seperti itu. Ini menjadi lebih mudah begitu. Karena kalau tanpa telaah dokumen kan mungkin nanti juga bisa berbeda-beda ya. Mungkin versi sekolah ketika kaitan dengan instrumen itu hanya cukup misalkan menunjukkan pos PPDB, tapi ternyata verifikator itu menanyakan dokumen-dokumen lain yang pada akhirnya kemudian sekolah juga dokumen fisik. Nah, dengan adanya petunjuk pengisian termasuk keterangan telaah dokumen di sini, mudah-mudahan juga ini dapat semacam agar sama lah begitu ya, ketika
ketika satu instrumen dari sisi dokumen itu antara sekolah dengan verifikator itu sama, bahwa terkait dengan dokumen fisiknya itu apa saja gitu. Kemudian contoh untuk instrumen kedua. Untuk instrumen kedua ini juga ada. Ini akan berbeda ya untuk telaah dokumennya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kuesioner, kita kembali dalam pengisian itu kan ada pengisian kuesioner, kemudian ada progres. Nah, pengisian kuesioner Bapak Ibu, kalau kondisi Bapak Ibu cetak manual tadi sudah lengkap, itu sangat dimudahkan sekali. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu contoh di sini, ketika melihat dokumen cetaknya, oh di sini 3, di sini 4, ya Bapak Ibu klik simpan, maka aplikasi akan mengarahkan kepada instrumen selanjutnya yang sudah sesuai dengan urutannya begitu. Contoh, ini kan tadi aspek 1 siswa ya di komponen input, aspek kedua itu SDM. Bapak Ibu tinggal klik sesuai dengan yang tadi sudah diisi dokumen. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ya tinggal mengisi data isiannya ya. Nah, kemudian tadi soalnya kan banyak sekali ya, ada 280 atau 281 tadi kaitan dengan data rinci isiannya ya. Itu maksudnya adalah kami jumlahkan jumlah guru kejuruan perempuan, laki-laki begitu. Tapi kalau mengacu kepada jumlah pertanyaan itu hanya 150. Itu contoh jumlah guru kejuruannya gitu kan, jumlah guru umum dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi jika Bapak Ibu tadi ya ketika unduh cetaknya itu ya, cetak kuesioner ya yang sudah diunduh itu kemudian sudah terisi lengkap. Ini kan proses pengisian juga tidak membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kondisi di mana Bapak Ibu cetak kuesionernya itu sudah terisi semua. Jadi tinggal diisi, simpan, maka dia aplikasi itu akan langsung terus mengarahkan secara urut ya, sesuai dengan urutan instrumen. Dan Bapak Ibu tampilan tampilan aplikasi yang muncul itu memunculkan instrumen berdasarkan jumlah pada masing-masing aspek. Kalau tadi di aspek siswa hanya 2 begitu ya, karena memang hanya ada 2 gitu. Untuk aspek kedua di komponen input yang aspek SDM ini muncul cukup panjang, cukup banyak ke bawah ya, memang berarti jumlah instrumennya ya seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke kuesioner. Kita kembali ya. Nah, tadi ketika saya hanya mencoba mengisi beberapa, ini langsung progresnya muncul ya. Kalau progres dari komponen input itu 11%, tapi kalau mengacu kepada progres pengisian secara keseluruhan ini 4% gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba melakukan pengisian melalui tombol progres pengisian kuesioner. Nah, progres pengisian kuesioner Bapak Ibu ini kami siapkan itu sebetulnya untuk kondisi di mana Bapak Ibu misalkan ketika mengisinya itu tidak menunggu data manualnya itu 100% gitu. Jadi untuk yang progres itu kalau misalkan Bapak Ibu di tim mutu sekolah itu sepakat ya sudah kita bagi 5 saja berdasarkan komponen. Jadi ada tim input, tim komponen proses, tim komponen output dan seterusnya. Kemudian masing-masing tim tersebut melakukan input data secara terpisah menggunakan user yang sama. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengisinya itu melalui progres. Dari progres kita dapat melihat di sini contoh ada aspek siswa, SDM dan seterusnya. Di aspek siswa ini kita munculkan keterangan ada bobotnya. Kemudian jumlah soalnya 2. Soal terjawab ini 2 karena tadi saya sudah contohkan mengisi 2. Tapi untuk yang aspek SDM ini bobotnya 4, jumlah soalnya 7, soal terjawabnya masih kosong. Ya. Kemudian kurikulum dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat termasuk ada presentasinya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau nilai kenapa belum muncul ya? Karena kita belum sampai kepada tahap
hitung rapor. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, terkait pengisian kuesioner itu kami memfasilitasi ya. Entah itu Bapak Ibu dalam proses input data di APM itu menunggu dulu atau bukan menunggu lah, menyelesaikan dulu ya data isian secara manualnya, kemudian baru menginputkan di aplikasi. Kalau yang kedua, ketika Bapak Ibu bekerja secara tim, masing-masing tim ketika tim satu sudah selesai dan menginput sesuai dengan instrumen yang sudah ditugaskan, karena mungkin timnya juga tidak mau menunggu kan begitu, ingin lebih dulu menginput ya silahkan. Kalau model seperti itu Bapak Ibu bisa memantaunya dari tombol ya progres ya, progres pengisian kuesioner. Di sana sangat jelas, dan ketika Bapak Ibu mengklik tombol progres itu, contoh misalkan di aspek SDM ya, ini kan soal terjawabnya masih kosong ya. Ketika Bapak Ibu ingin menjawab SDM, Bapak Ibu tinggal mengklik saja ya. Tinggal mengklik aspeknya, maka aplikasi akan langsung mengarahkan kepada instrumen sesuai dengan aspek SDM. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi terkait dengan pengisian sebetulnya baik itu mau diisinya secara bertahap ataupun diisinya nanti menunggu selesai dulu datanya lengkap semua, jadi ngisi di aplikasinya tidak terputus-putus, itu silahkan saja. Aplikasi memfasilitasi dan cukup mudah lah Bapak Ibu ya, tidak sulit, bahkan ketika Bapak Ibu ingin menelusuri di instrumen berapa begitu yang belum terjawab itu sangat mudah dalam pencariannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu misalkan mengklik pengisian kuesioner kemudian diklik satu-satu gitu, next mencari mana yang belum terjawab. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, tinggal klik saja menu kuesioner, kemudian di tombol progres pengisian kuesioner. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah progresnya 100% ya, sudah 100% di pengisian entah itu capaian kinerja pada instrumen atau data breakdown sudah lengkap seluruhnya, maka Bapak Ibu silahkan menghitung rapor mutu atau informasi mutu. Yang pertama di informasi mutu kaitan dengan rapor mutu sekolah. Ya, di sini silahkan Bapak Ibu hitung. Namun karena ini kami menggunakan NPSN contoh ya, sekolah contoh, dan progresnya tadi masih kosong, proses hitung itu belum dapat dilakukan jika progres pengisian kita masih belum 100% Bapak Ibu ya. Jadi kalau syarat melakukan pengisian itu harus mencetak fakta, kemudian kalau syarat untuk menghitung rapor mutu itu harus progresnya 100% Bapak Ibu ya. Karena kalau belum 100% kan ya untuk apa juga dihitung ya. Karena kan untuk mendapatkan nilai akhir dan nilai akhirnya juga nantinya akan dikirim dan seterusnya, itu kan juga harus selesai dulu progresnya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu hitung ya, kemudian informasi mutu yang selanjutnya untuk rapor SNP juga sama, Bapak Ibu harus melakukan hitung. Nah, ini kalau untuk loading ini memang koneksinya Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan ini juga saya menggunakan modem ya. Karena tadi juga menggunakan yang dari hotel itu juga kurang bagus juga ya. Nah, terkait dengan proses hitung informasi mutu itu sekali lagi di rapor mutu, di rapor SNP, kemudian di rapor 8+I. Nah, ini muncul yang SNP ya, yang SNP.
Ini juga detailnya sampai detail muncul di bawah. Kemudian untuk BSC ya, untuk BSC dan Renstra sekali lagi ini adalah kontribusi ketercapaian. Kalau hasil aplikasi masih kosong ya karena kita belum melakukan tadi perhitungan gitu. Syaratnya informasi mutu itu akan muncul apabila sudah ada aksi hitung. Maka datanya akan didistribusikan berdasarkan pada data tinjauan informasi mutu mengacu kepada komponen dan data breakdown yang sudah Bapak Ibu isi. Kemudian setelah tahapan itu selesai seluruhnya Bapak Ibu ya, mulai dari cetak fakta integritas, mengisi kuesioner sudah 100% kuesionernya, kemudian melakukan hitung rapor mutu, hitung rapor SNP, rapor 8+I. Maka Bapak Ibu yang terakhir itu adalah melakukan kirim rapor mutu. Nah, syaratnya kirim rapor mutu ya otomatis harus dilakukan aksi hitung dulu kan gitu Bapak Ibu ya. Karena untuk memunculkan nilai-nilai akhir atau nilai komponen dan nilai lain sebagainya itu apabila Bapak Ibu sudah melakukan aksi hitung. Nah, ketika sudah dikirim nanti juga di sini status pengirimannya akan muncul, misalkan sudah dikirim gitu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan apabila sudah dikirim apakah masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan? Itu dimungkinkan Bapak Ibu selama dalam range waktu yang ditentukan. Contoh kalau tadi kan untuk Bapak Ibu sebagai SMK PKCOE itu kan di awal Desember sampai sekitar pertengahan Desember atau kalau tadi di jadwal itu sekitar taruhlah 19 Desember. Ya selama range waktu itu Bapak Ibu bisa berkali-kali melakukan pengiriman karena nanti yang akan kami pakai atau yang akan dipakai oleh tim verifikator itu adalah rapor terakhir yang terkirim begitu yang diambil itu Bapak Ibu. Namun ada tahapannya juga, ada mekanismenya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan update ya atau perubahan isian baik itu instrumen ataupun data breakdown di menu kuesioner, itu Bapak Ibu maka harus melakukan tahapan seperti di awal tadi ya. Setelah diisi kuesioner, dirubah, disimpan ya. Kemudian harus dihitung ulang Bapak Ibu ya. Harus dihitung ulang karena kalau tidak dihitung ulang maka data yang muncul itu ya berarti hasil dari input sebelumnya Bapak Ibu. Nah, setelah dihitung ulang, seluruhnya dihitung ulang untuk rapor mutu, SNP, dan 8+I, kemudian Bapak Ibu melakukan kirim rapor mutu ulang. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa karena data itu mungkin sifatnya kan juga dinamis juga lah Bapak Ibu ya, mungkin ketika pengisian awal, di awal-awal jadwal input aplikasi misalkan minggu pertama Desember ngisi, tapi ternyata setelah beberapa hari ada perubahan-perubahan dalam arti misalkan yang awalnya diagendakan namun tidak dapat dilaksanakan, tapi kemudian kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Otomatis kan ada perubahan ya, ada perubahan capaian kinerja kalau mengacu kepada instrumen, silahkan diupdate, disesuaikan dengan data terakhir. Namun sekali lagi, ketika ada perubahan di kuesioner, maka Bapak Ibu wajib menghitung ulang, kemudian mengirimkan ulang, Bapak Ibu. Kecuali kalau sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, gitu. Karena kalau waktu misalkan terakhir 19 Desember begitu, kemudian setelah masuk ke tanggal 20 itu kami kunci, ya otomatis Bapak Ibu tidak dapat melakukan kirim rapor kembali gitu. Kami akan merekam atau akan menarik data berdasarkan data terakhir ya yang dikirimkan di range waktu antara tanggal 1 sampai tanggal 19 Desember itu. Kemudian yang selanjutnya ada menu profil pengguna, yaitu kaitan dengan
data profil ya pengguna atau sekolah Bapak Ibu lah. Di sini ada nama, email, sandi atau perubahan dan seterusnya. Nah, kaitan dengan sandi Bapak Ibu ya ini sering sekali lah ya. Biasanya kan kita pasti sekolah juga takut ya, login semua juga tahu ya. SMK seluruh Indonesia tahu loginnya itu menggunakan NPSN, usernya passwordnya juga NPSN. Nah, biasanya ketika sekolah tahu sekolah mengetahui loginnya menggunakan NPSN dan password NPSN, ketika pertama masuk itu kan biasanya kita masuk ke profil juga ya, buru-buru mengganti sandi gitu. Tapi ternyata ketika diganti, ketika login ulang langsung lupa juga tadi karena nggak dicatat sandinya itu ya. Biasanya kan kadang gitu juga seperti itu gitu. Nah, ketika kondisi itu ya mau tidak mau Bapak Ibu harus menghubungi kami karena itu harus dilakukan reset password ya. Reset password. Kemudian Bapak Ibu ketika di reset password maka secara defaultnya akan kembali kepada user dan password awal ya. Yaitu NPSN untuk usernya dan passwordnya NPSN. Yang selanjutnya ini ada pusat unduhan untuk panduan ya. Kemudian ya di sini ada panduan untuk sekolah Bapak Ibu bisa unduh ya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu ini supaya kita kenapa kami juga tidak langsung kita simulasi langsung ya, dan kita juga sudah menyediakan lamannya. Ini kami demokan lebih dulu karena supaya kita juga sama lah informasinya, persepsinya juga sama, informasinya sama. Jadi tinggal nanti kan Bapak Ibu mengisi lah sesuai dengan kondisi entah itu capaian kinerja kalau mengacu kepada instrumen ataupun sesuai dengan data real Bapak Ibu kaitan dengan pengisian breakdown. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kaitan dengan aplikasi. Apakah mungkin silakan jika ada pertanyaan. Oh iya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Satuan pendidikan begitu, sekolah ya. Sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan data guru kejuruan, di sana kan tidak disebutkan ya, misalkan data guru kejuruan atau data guru, maksudnya data guru kejuruan tuh guru produktif lah ya. Tidak disebutkan misalkan guru produktif program A, program B, program C begitu. Tapi itu secara umum saja mengacu kepada kalau contohnya kaitan dengan guru kejuruan itu mungkin kita akan lebih banyak mengacu kepada misalkan dokumen peta kompetensi lah begitu ya. Karena di sana kan memunculkan banyak data juga kaitan misalkan apakah sudah misalkan dari latar belakang pendidikan apakah linear, kemudian apakah sudah sertifikasi kompetensi, apakah sudah mengikuti program guru magang, apakah sudah apalagi banyaklah Bapak Ibu terkait dengan itu. Jadi kalau mengacu ke sana Pak, kembali lagi bahwa data yang di input ataupun capaian kinerja yang mengacu kepada instrumen itu mengacu kepada satuan pendidikan atau sekolah. Seperti itu Pak. Izin kalau boleh Pak. Saya buka aplikasinya, ada di sini kan ada konsentrasi Pak. Iya Pak. Konsentrasi program keahlian. Ini kan kalau saya lihat datanya masih menggunakan kurikulum 2013. Soalnya yang kita soroti sekarang, mohon maaf sekali, yang kita soroti sekarang kan PK-nya kayak gitu Pak. Takutnya seperti itu sih sebenarnya. Ya Pak Rahayu, mungkin Bapak terakhir kalau Bapak nanti kita akan simulasi login di demo.apmsmk.net itu sudah kami munculkan versinya PK.
Jadi kalau Bapak loginnya masih kemarin, karena kemarin itu juga kan untuk SMKPK pendampingan dan sosialisasi kan baru kita laksanakan, ini tahap awal ya. Jadi kemarin kita masih sosialisasi atau aplikasi yang bahkan ada di laman balai yang ada 3 itu kan non PK ya. Jadi 14.000 sekian, yang PK-nya hanya 900 sekian. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ngakses yang tadi saya munculkan di slide itu di laman demo.apmsmk.net, Bapak Ibu login di sana, itu untuk konsentrasinya sudah mengacu kepada referensinya kami juga mengambil dari Dapodik kaitan dengan struktur SMK PK, Pak. Namun nanti ketika misalkan ada kurang dan lain sebagainya, silakan saja sampaikan ke kami. Itu juga masukan buat kami karena untuk Bapak Ibu yang SMK PK COE juga kan mengisinya kan sebetulnya masih nanti di akhir November. Jadi kalau misalkan memang ada yang harus ditambahkan, ya kami berterima kasih sekali kalau memang ada kekurangan. Dan Bapak Ibu lah sebetulnya yang biasanya menemukan hal-hal detail ya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan pas Bapak Ibu ada programnya, ada bidangnya, ada programnya, atau bidangnya ada, programnya nggak muncul gitu kan. Kalau kami kan biasanya ngambil referensi, ya sudah kami tanam di sana gitu. Kami kan nggak ngecek lagi misalkan program ini bidang ini programnya harus sekian ini begitu. Tapi biasanya hasil temuan-temuan dari Bapak Ibu juga yang kemudian oh ya ini kurang, langsung kami tambah, kami update begitu. Seperti itu Pak Rahayu. Nanti kita sama-sama lihat untuk di laman yang demo.apm.smk.net itu, nanti kita sama-sama juga telaah juga, misalkan oh Pak ini masih kurang ini, nanti kita telaah, kalau memang ada kekurangan ya tentunya akan kami tambahkan. Kenapa juga Bapak Ibu, karena sekali lagi kalau kita mengacu kepada sebaran data tadi yang SMKPK kan itu tadi ya, SMKPK nantinya semuanya itu baik COE non COE itu juga harus punya data punya 2 data ya. Kalau SMKPK COE kan 2020 dan 2021, kalau SMKPK non COE kan tahap 1 dan tahap 2. Nah, tentunya kan juga ada penyesuaian tersendiri ya dari sisi aplikasi khususnya untuk APM SMK PK lah, seperti itu. Seperti itu Pak Rahayu. Baik, berikutnya dilanjut. Pak Eki, silahkan Pak. Muhammad Eki dari SMKN 1 Panyingkiran. Iya Pak, terima kasih. Tadi menyambung dari Pak itu, dari Garut. Tadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan, di aplikasi penjamin untuk ke penjamin mutu SMK ya Pak, yang itu alamatnya. Nah di sana masih belum ya, ketika di jurusan itu belum mengacu ke struktur kurikulum untuk SMKPK. Karena kan jurusannya misalkan PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game gitu kan, misalnya. Kemudian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi TJKT gitu Pak. Nah, itu salah satu program keahlian, istilahnya kan jadi program keahlian. Program keahlian, bidang keahlian